Keren-keren. Oh, saya udah gak kuat kalau tentang bahas tentang ibu. Tapi insya Allah tahun depan pengen akan Berarti udah ada dong. eh, Atau lagi deket sama seseorang juga. wih, Kang Dimi pernah nggak sih nggak ketemu sama akhwat atau deket berapa kali Kang Dimi? Dan sampai sekarang masih kontak-kontak. Sampai sekarang? Anaknya 2 sekarang. Suaminya sobat saya juga. Oh, Untuk saat ini ya, yang menjodohkan itu banyak. banyak banget pasti ya. Salah satunya Kang Hari Firmansyah, saya nggak bisa sebutin namanya ya. Kang Hari itu pernah nawarin sepupu. di Tapi Bali gitu. ada nggak salah seorang akhwat gitu yang Kang Dimi paling patah hati gitu? Alhamdulillah. Kang, saya mohon izin ingin flashback sedikit tapi Siap. mohon izin ya. Iya. Ya minta maaf kalau misalnya ada menyentuh perasaan gitu. Saya lihat ketika ibunda Kang Dimi meninggal itu di Facebook sampai mungkin hampir 1.000 komen ya. Banyak sekali yang simpati ke Kang Dimi ya. Iya, jadi itu 2014 sih. 2014. 2000 saya, ibu saya itu 2014 tanggal 22 April 2014. Oh, hampir sama dengan ayah saya sih. Iya, 2014 memang kehilangan ibu tuh sempat membuat saya down sampai sekitar seminggu saya nggak mau keluar gitu kan. Kebetulan ada beberapa teman yang ke rumah yang kebun kelapa ya, ke rumah kakek kebun kelapa, banyak yang ayo Kang kita keluar, jangan di rumah terus, jangan merundung terus. Nah sama saya down banget karena saya nungguin banget ketika ibu pulang gitu kan di sebuah rumah sakit di daerah Soekarno Hatta itu. Beliau itu pulang ya sekitar jam 4 pagi karena beliau punya penyakit paru-paru juga. Emang usianya udah sepuh juga, udah 74 lah usianya. 74. Tapi itu benar ibu yang sangat sayangi banget gitu kan. Ketika ibu sakit, ketika ibu tuh sempet di rumah itu terbaring sakit tuh hampir 6 bulan. Dan saya tuh dosanya saya tuh banyak ditinggal-tinggal gitu. Jadi yang nungguin ibu itu rata-rata kakak yang pertama dan kakak yang kedua. Saya kan waktu itu banyak keluar daerah kan gitu. Tapi Kang Dimi berapa bersaudara sih? saya 5 bersaudara, saya anak kelima. Oh, Anak bungsu. kelima. Makanya ketika kehilangan ibu itu benar-benar rasa ada yang hilang di diri saya tuh. Sempat saya down juga. Benar-benar saya kehilangan ibu banget. Sampai itu di tulisan-tulisan tentang ibu itu ada di buku saya yang Aku Kawan Tali Cinta. Kang, kalau boleh ya berandai-andai ya, walaupun tidak mungkin sih, tapi kalau misalnya hari ini ibu masih ada, apa yang ingin Kang Dimi sampaikan? Hari ini kalau ibu masih ada ya saya pengen membahagiakan ibu, saya pengen ibu buat umroh ibu gitu kan. Insyaallah. Itu terus yang kedua pengen ngelihat ibu itu, pengen ngelihat saya menikah, pengen ngelihat ibunya pengen ngelihat saya tuh ketika lagi tampil di depan banyak orang gitu. Yeah. Pengen ngelihat dari itu, tapi ibunya keburu nggak ada ya Allah. Kalaupun ada gitu kan, kalaupun ibu masih ada ya itulah. Yang pertama pengen bawa umroh ibu, yang kedua pengen lebih dekat sama ibu lagi, yang ketiga pengen ngelihat saya lagi tampil di depan banyak orang. Karena yang saya tahu ibu itu melihat saya itu pemalu waktu zaman SD SMP itu eraan cenah, mas. Tapi saya pengen apa, benar-benar ketika ibu ada itu pengen benar. Makanya saya pesan sama teman-teman semua yang nyimak ya, ketika ibu masih ada, ibu ayahnya masih lengkap, sayangi banget ibu ayah. Jadi mumpung masih ada, benar-benar harus deket, harus benar-benar kontak lah gitu saja. Kalaupun di luar kota ya kontak aja gitu kan. Jangan sampai sekali-kali bapak ya menyakiti hati ibu, itu jangan banget ya. Jangan sampai. Kalaupun ibu masih ada ya apa ya, kalau udah bicara tentang ibu saya kayaknya aduh gak kuat deh Ben. Karena ibu saya memang bagian dari belahan hati saya sih, benar-benar nggak bisa dilupain gitu. Oke, siap. Baru beberapa hari kemarin saya mimpi ibu. Kemarin beberapa hari mimpi ibu itu benar-benar kebayang terus. Beberapa hari ini mungkin saya banyak mimpi ibu. Kenapa? Karena memang saya biasanya kalau saya mimpi tentang ibu, saya itu lagi ingat yang pertama itu, yang kedua saya lagi banyak beban. Siapa sih ibu selalu ada ya. Saya ngerasa berarti ketika saya kemanapun ibu selalu ada di sisi saya. Keren-keren. Saya udah gak kuat kalau bahas tentang ibu memang. Jadi Kang Dimi, kalau misalnya usia biologis memang terbatas, tapi usia kebaikan itu tidak terbatas. Betul. Ini dibuktikan oleh Kang Dimi sekarang terus melakukan kebaikan yang diajarkan oleh ibunda. Akhirnya jadi amal jariah. Iya betul. Jadi memang apa ya, saya pengen terus berbagi aja buat orang-orang sekitar, berbagi manfaat. Nah, moga-moga teman-teman juga bisa jadi inspirasi lah ketika Kang Dimi lakukan
seperti kegiatan sosial dimanapun, kegiatan kayak begini tuh benar-benar desain dengan hati, dan desain dengan passion, desain dengan jiwa banget. Kang, kenangan yang paling indah, kenangan yang paling menyentuh hati bersama ibunda apa? Oh ini, saya kan sering nganter ibu ngambil uang pensiun ke sebuah bank di daerah Haripan. Itu hampir selalu sama saya dan kakak saya. Itu nggak pernah dilupakan, karena hampir setiap bulan gitu kan. Ketika mama tuh pengen itu dong, pengen sebuah donat, saya beliin donat. Kan donat pernya apa ya? Pengen itu, saya beliin. Itu benar-benar apa ya buat saya tuh nggak pernah lupa lah gitu. Udah deh, nggak kuat. Oke, siap. Kang, tadi kan menyinggung soal tadi saya mendengar bahwa balik lagi kan, tapi sedikit sih, ibunda pengen melihat Kang Dimi menikah. Nah sekarang saya pengen tahu kehidupan Kang Dimi soal asmara. Brother, ini teman saya tuh luar biasa, masih menjaga keistiqomahannya dalam single Lillah. Wih, Kang Dimi pernah nggak sih ketemu sama akhwat atau deket berapa kali Kang Dimi? Zaman dunia kerja sering. Waktu saya kerja di Jakarta di Bekasi itu hampir 4 sampai 5 kali. Maksudnya bukan sekedar kenalan tapi dekat kan? Dekat, hampir, tapi karena mungkin belum jodoh, belum cocok ya. Hampir mau menikah. Hitbah. Oh, hitbah. Tapi mungkin belum cocok atau mungkin sayanya nggak pas gitu ya. Nggak jadi. Boleh tahu dong Kang, kira-kira waktu itu apa masalahnya sehingga apakah memutuskan? Sebenarnya sih masalahnya mah apa ya? Desainnya belum siap. Kadang saya belum siap, saya udah siap, dianya belum siap. Dianya udah siap, saya belum siap, dia balik-balik gitu. Tapi Balik gitu. ada nggak salah seorang akhwat gitu yang Kang Dimi paling patah hati gitu? Yang pertama, yang kedua sih. Yang kedua itu benar-benar dia baik banget. Jadi benar-benar care banget lah buat. Jadi saya mah mau terima apa adanya lah gitu orang itu. Terus orangnya nggak banyak komen, nggak cerewet gitu. Saya kan sukanya tipe akhwat tuh yang nggak cerewet, yang benar-benar care, yang benar-benar perhatian, yang benar-benar tahu apa diri saya apa adanya. Nah itu yang kedua. Kenapa Kang? Itu dia udah punya anak 2 sekarang. Enggak kan itu sekarang. Dulu kenapa sampai nggak jadi? Nggak jadi karena saya yang lain. Karena saya ngerasa menganggap itu hanya jadi lama-lama jadi teman gitu. Karena nyamannya jadi teman. Bener loh. Jadi nyamannya bukan karena mau nikah, tapi nyamannya kok jadi teman. Dan sampai sekarang masih kontak-kontak. Sampai sekarang? Anaknya 2 sekarang. Suaminya sobat saya juga. Yang lain ada nggak Kang? Maksudnya yang akhwat lain yang benar-benar udah deket itu yang sama... kedua itu. Oh gitu. Yang lainnya mah biasa aja kalau buat saya gitu. Itu hanya sampai sebatas mau khitbah atau udah mau akad? Hampir rata-rata semua itu. Mau khitbah. Untungnya belum mau akad. Untungnya mau khitbah aja sih. Nah, itu yang diuntungkan. Makanya nggak terjadi sama teman saya kan, ada yang mau gagal nikah, itu saya nggak mau kayak begitu gitu kan. Dan alhamdulillah sih kalau untuk saat ini ya yang menjodohkan itu banyak banget pasti ya. Salah satunya Kang Hari Firmansyah, saya nggak sebutin namanya ya. Kang Hari itu pernah nawarin sepupunya namanya adalah si A lah. Nah itu, tapi waktu itu lucu banget, tapi akhirnya ya nggak jadi lah. Kayaknya udah menikah kalau nggak salah gitu. Kang, saya pernah dengar cerita bahwa Kang Dimi itu sempat dekat sama akhwat, kemudian nggak jadilah ceritanya. Tapi si akhwat ini yang membuat akhirnya saya hoream gitu. Nah, itu gimana Kang ceritanya Kang? Ya itu mah apa ya, jadi pengen ketawa saya. Ya mungkin karena sayanya nggak ngasih jawaban, ngasih harapan gitu kan. Kenapa Kang Dimi nggak suka? Ya itu balik lagi teman. Kalau saya udah nganggap teman susah sih. Oh, artinya ketika ngobrol tuh kayaknya cocoknya jadi teman. Iya teman. Saya memang orangnya seneng ngobrol kan. Seneng komunikatif orangnya. Kalau ketika dia cocok menjadi teman, gak bisa lebih. Terus akhirnya apa yang membuat Kang Dimi tadi sih saya lupa bahasanya gimana, jadi mungkin bener nggak sih kalau bahasanya putus asa untuk mencari yang lain? Enggak. Saya nggak putus asa. Maksudnya tadi apa untuk ketika bertemu si ceweknya akhirnya membuat Kang Dimi hoream mencari lagi atau gimana? Kalau untuk saat ini saya masih pengen sendiri dulu. Tapi insya Allah tahun depan
pengen ada pengen nikah lah. Berarti udah ada dong. Atau lagi deket sama seseorang juga. Wih, keren teman-teman. Doakan semuanya tahun depan 2022 pandemi berakhir, Kang Dimi nikah. Saya yakin itu gak akan di rumah sih. Karena banyak banget pasti yang diundang ya kan. Saya mah sederhana aja, pengen orang-orang terdekat aja sih. Tapi kan orang-orang pandemi. Orang-orang terdekat kan juga banyak, Kang. Sekarang kan mengucapkan nikah itu bisa via media sosial cukup. Kalaupun mengundang banyak orang kan lagi pandemi. Tapi kalaupun misalnya pandemi sudah berlalu, ada rezekinya ya pengen gitu kan. Tapi untuk saat ini sederhana dulu lah. Berarti sekarang tuh lagi dekat sama akhwat terus dipepet gitu ya? Ya, tapi itu orang non komunitas. Jadi di luar komunitas. Tapi masih WhatsApp itu biasa? Tadi WhatsApp barusan. Oh gitu. Apa WhatsApp-nya Kang kalau boleh? Oke, teman-teman ini seru banget sama Kang Dimi ini karena banyak saya greget gitu, banyak sekali cerita yang ingin saya angkat di sini gitu. Keren ya. Dari mulai tadi komunitas kita udah ngobrol kisah asmara, kemudian juga kisah MC. Kang, kalau misalnya balik lagi ke MC, pernah nggak sih nge-MC terus gagal atau lupa teks atau sering? Apa Kang salah satunya? Awal-awal sering. Ketika MC nih ya, MC sering saya dulu waktu MC beberapa acara formal itu lupa. Kalau lupa biasanya interaksi dengan audiens. Ketika lupa, saya ajak ngobrol audiens yang di depan. Lupa menyampaikan sesuatu gitu. Lupa apa yang mau saya sampaikan, tiba-tiba ngeblank. Apalagi kalau di depan ada seperti ada pejabat, ada orang-orang senior, ada mungkin orang berpengaruh, itu kadang suka ada ngeblank gitu. Pernah ngeblank? Pernah awal-awal. Akhirnya apa yang dilakukan kan? Interaksi ngobrol. Dengan audiens di depan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya gitu sampai nyamperin. Itu biasanya hilang. Langsung ingat dulu gitu. Kang, boleh dong ini teman-teman di YouTube juga kadang suka nyari referensi gitu Kang. Boleh dong sedikit aja pembukaan Kang Dimi ketika nge-MC gitu. Acara apa aja? MC ya. Acara apa ya? Paling ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar akang teteh semua hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama, belajar bareng bersama-sama tentang public speaking. Di sini siapa yang merasa teman-teman yang ketika masih tampil di depan masih grogi atau gugup? Nah, saatnya kita belajar dengan trainer kita yang keren, dengan trainer yang hebat, yang sudah malang melintang di dunia training selama puluhan tahun. Beliau adalah Dede Delicious. Keren. Itu salah satu contoh membuka MC ya. Contoh. Dan itu Kang Dimi dapatkan dari otodidak ya? Otodidak, pertama itu. Kedua, saya beberapa kali belajar juga di AT. Saya di AT itu banyak dapat ilmu tuh banyak banget. Tentang cara penyampaian materi, deliver materi, kan tuh cara untuk segala macam lah. Pokoknya itu saya dapat dari Akademi Trainer. Itu benar-benar mantap lah. Iya. Ada lagi nggak Kang kalau misalnya? Kalau MC, saya suka lihat mirroring teman-teman MC. Oh, gayanya. Mirroring, tapi nggak amatir tiru plek, tapi dimodifikasi kayak begini. Salah satu inspirasi Kang Dimi meng-MC? Kalau untuk trainer, saya paling favorit sama Jamil Azaini. Wih, keren sih itu. Sama Edvan Kautsar. Oh, tahu. Saya belajar juga sama beliau, jadi associate juga di Kang Edvan juga. Kemudian satu lagi itu Bang Andi Sukmalubis. Melukis slide dengan hati. Ya, itu saya suka dengan performance dia. Saya juga belajar desain PPT dari dia juga gitu. Kalau Pak Jamil mah, kayak Jamil mah itu semua saya pelajari dari beliau. Keren beliau. Pak Jamil juga kan seorang feeling ya. Kayak saya kalau misalnya dengerin Babe Jamil training tuh nih ketawa nih, kemudian 10 menit kemudian bisa nangis. Iya, dia memang kayak gitu. Kan? Ekspresinya keren banget, dapat banget lah. Makanya saya favorit banget. Dan saya lucunya ketika bertemu Babe Jamil terakhir ketemu tuh 2018 di Jakarta. Kalau bertemu Babe Jamil selalu bertanya begini, mana undangannya? Selalu loh. Terus jawabannya gimana Kak? Doanya aja, ini Babe, doanya jangan lama-lama ya. Ingat itu kalau kata Babe itu selalu begitu. Babe itu orangnya luar biasa. Dia mengenal semua alumni AT. Wih, keren sih. Kalau saya juga di IG tuh nge-komen dibalas itu. Dia memang keren lah. Very humble gitu. Iya.
selain ngeblank kan ketika nge-MC, pernah nggak sih kegagalan yang lain mungkin apa? Awkward ketika nge-MC? Banyak kan di ngisi training sih. Kalau di training apa yang mungkin menyebalkan gitu pesertanya gimana? Ada yang menyebalkan. Cerita nih, saya mau cerita Boleh. Ketika jadi pengen tawa. Ketika saya memberikan materi itu bukan public speaking, tapi tentang negotiation skills. Wih, keren juga tuh. Di sebuah perusahaan, jadi tuh pesertanya perempuan semua. Tiba-tiba ketika saya memberikan materi, lagi anteng-antengnya, lagi asik-asiknya, tiba-tiba ada yang masuk ruangan. Ibu-ibu yang terkenal cerewet, HRD. Kenapa itu? Kok bisa masuk ruangan? Cerewet, gak tahu. Tiba-tiba masuk dan duduk di depan peserta yang paling depan. Ada kursi kosong. Dia duduk di sana. Ngeliatnya kayak gini. Sok, Dede bayangin kalau Dede gimana? Tanpa ekspresi gitu? Tanpa ekspresi, ngeliatin terus. Wah itu. Kalau saya, orangnya kan cuekannya. Yang penting, saya tetap konsen pada audiens yang ada di depan aja. Jadi lanjut aja. Lanjut aja. Peduli amat. Tadi padulikan lah 1 jam. Sempet mau ngeblank juga, tapi saya berusaha untuk interaksi sama balik lagi. Interaksi sama audiens gitu kan. Nyamperin karena kan bentuknya diskusi kan. 1 jam kemudian, si ibu ini hilang. Gak tahu kapan perginya. Nggak ada. Setelah sorenya, ketika training berakhir, saya iseng nanya sama satu ibu HRD yang lain juga, peserta juga. Tadi yang duduk di depan itu siapa? Oh, itu ibu A. Itu ibu yang paling cerewet loh, HRD yang suka ngundang-ngundang trainer. Oh gitu. Saya kenalnya sama ibu yang satu lagi, baik itu mah. Tadi masuk ruangan Bapak ya, Pak Dim ya? Iya. Diliatin ya? Iya. Emang udah biasa. Oh. Jadi ketika ada trainer eksternal datang, diliatin. Nah, nah, setelah itu sudah ya. 2 minggu kemudian saya dapat kabar dari ibu yang ngundang saya itu kan, ternyata saya diundang lagi di batch 2. Dan ternyata si ibu yang datang di ruangan itu ternyata menilai kinerja saya ketika lagi ngisi. Walaupun dengan gesturnya sebel banget gitu. Tapi saya cuek aja. Jadi Kang Dimi lagi ngisi nih, tiba-tiba Greg duduk gini. Iya gitu, diliatin aja dulu. Kalau saya langsung buyar. Ternyata itu diperhatiin kinerjanya tuh. Ada satu trainer yang mungkin sebelum saya itu pernah di-cut. Itu down sih. Di-cut itu langsung down banget. Nah, ketika saya diundang sama pihak sana, saya dapat cerita di teman saya yang di-cut itu. Kan hati-hati. Saya lupa waktu itu. Benar ada loh ibu itu. Berarti ibu itu memang maksudnya baik. Tapi dia tuh menilai, tapi caranya yang salah. Emang itu uji mental mungkin ya. Saya juga pernah kan lagi nge-MC, bukan saya sih, tapi teman-teman tandem saya, cewek itu lagi ngomong, Kang. Mic-nya direbut, Kang, sama yang punya acara. Kang Demi pasti tahu deh orangnya. Itu salah seorang pengusaha besar, punya komunitas, punya sekolah bisnis. Pasti tahu lah, nggak usah disebutin. Dia kayaknya marah atau gimana gitu karena acaranya nggak benar atau gimana. Terus krek, Masya Allah, buset, teman saya langsung cerit ke tukang. Ya itu pasti itu menyakitkan banget. Nah, ibu yang ngontak itu ketika dia si ibu tuh nilai, ternyata saya tuh diundang lagi ke batch 2 dan dinilai memang layak. Dan si ibu itu lagi nilai, tapi menilai itu dengan tindakan, dengan liatin gini. Ini buyar enggak orangnya? Ternyata enggak, alhamdulillah saya tuh tetap aja fokus pada audiens yang ada. Bener, Kang. Salah satu indikator kita nge-MC atau menjadi trainer bagus atau tidak adalah apakah ada undangan kedua. Iya, berarti itu ini waktu itu diterima ya. Diterima lagi alhamdulillah. Jadi sebenarnya ada lanjutan lagi lah gitu. Alhamdulillah sih. Jadi benar-benar ketika testimoni dari audiens, baik ketika saya nge-MC, ketika saya memberikan training gitu kan, ketika testimoninya positif, itu buat saya penilaian yang sangat berharga banget, tidak ternilai oleh duit lah gitu. Iya. Udah, aduh alhamdulillah berarti saya bisanya. Kalau misalnya ini kan paling suka audiens bapak-bapak atau anak-anak atau anak muda? Saya paling suka ada 3. Anak-anak, karena saya emang seneng dunia anak-anak ya. Iya. Anak-anak tuh SD, SMP, SMA, SMP, terus milenial, remaja, kuliahan. Yang kedua semacam karyawan, staff, supervisor kayak gitu. Itu yang paling favorit karena itu mereka aktif banget. Iya. Saya pernah MC acara semuanya pensiunan, itu juga menyenangkan. Cuman kita harus benar-benar menganggap mereka itu sebagai ayah kita lah gitu. Kalau saya tantangan sih pernah sih kalau misalnya MC prapensiun ya disebutnya. Pensiun. Kayak susah sih kalau misalnya bapak-bapak tuh. Kalau Kang Dimi mungkin bisa ya. Insya Allah bisa. Lebih lebih lentur saya gitu. Udah 3 kali 4 kali gitu kan. Dan memang saya suka menganggap itu ayah dan ibu saya. Kayak bener-bener bapak dan ibu saya. Makanya
Dimi, gimana kabarnya? Masih ada beberapa ibu yang WA. Ibu, Pak, Dim, mau nggak sama anak saya? Ini boleh kesana nih. Oh, ada gitu ya? Ada satu orang. Berarti mengikuti di Instagram mungkin ya? Iya, dia nge-follow Instagram saya. Jadi benar-benar kita itu di Instagram tuh benar diperhatikan. Jadi saya sering cerita sama teman, sharing sama teman, personal branding itu penting banget kalau di Instagram. Personal branding itu karena benar-benar kita tuh dilihat dari media sosial. Benar-benar tuh. Dan kerasa banget lah gitu kan. Kang, tadi kan dari tadi ngomongin training nih. Kalau misalnya teman-teman di sini yang mau jadiin Kang Dimi trainer gitu, bisa hubungi kemana, Kang? Boleh. Nanti boleh di follow Instagram saya di sini. Nanti nomornya juga ada ya? Ya, @kangdimi, KANGDIMMY. Nanti follow atau mungkin bisa juga di nomor WhatsApp 0815 612 1179. Boleh, nanti saya cantumin, boleh? Boleh banget. Wih, keren. Oke. Kang, ini udah mau habis juga nih di sesi yang kedua ini. Aduh. Tapi saya sebelum nanti ada statement terakhir, saya ada beberapa pertanyaan buat Kang Dimi. Menurut Kang Dimi kan sekarang menjadi community antusias, ketemu banyak orang, kemudian juga menjadi trainer juga bahagia. Nah, kalau misalnya secara pribadi Kang Dimi, arti bahagia buat Kang Dimi itu apa? Bahagia buat Kang Dimi itu, kalau misalnya Kang Dimi itu apa ya, ketika saya memberikan ilmu, materi, public speaking, communication skill, atau materi apapun, dan orang yang saya berikan ilmu ketika memberikan training itu, dia benar-benar paham dan dipraktekkan langsung. Itu buat saya bahagia yang tidak karena ilmu yang saya berikan tidak cuma-cuma gitu kan. Jadi benar-benar diimplementasikan. Yang pertama itu. Yang kedua, bahagia itu buat saya ketika bertemu dengan sahabat-sahabat, dikelilingi orang-orang soleh, dikelilingi orang baik, dikelilingi orang yang keren-keren banget. Itu buat saya benar-benar bahagia. Yang ketiga, bahagia itu kalau misalnya apa ya, bahagia itu kalau misalnya keluarga saya masih lengkap. Jadi ada almarhum bapak, almarhum ibu. Kayaknya bahagia banget kalau masih ada ya. Karena suka mikir saya, kalau bisa ada ayah, ada ibu, kayaknya bahagia banget gitu. Iya. Kerasa banget lah. Itu bahagia buat saya sih. Dan bahagia buat saya itu ada satu lagi. Diundang podcast MC di sini. Wih, Poci podcast MC. Mau nih pocinya? Soalnya poci lain. Saya poci lain. Teh Poci gitunya. Kang, pertanyaan kedua, Kang. Ya. Kriteria akhwat yang Kang Dimi inginkan seperti apa sih? Humble, pengertian, terus nggak cerewet, terus nerima diri apa adanya. Terima saya apa adanya maksudnya. Ya, kalau misalnya ada yang berminat, cocok gitu ya. Kang, pertanyaan terakhir, Kang. Aduh. Pertanyaan kedua terakhir. Kang Dimi, apakah yakin di dalam hidup bahwa profesi trainer ini akan menjadi profesi seumur hidup Kang Dimi? Yakin banget. Dan suatu saat nanti, yang pertama saya ada harapan ke depannya. Yang pertama pengen punya lembaga training. Wah, amin. Lembaga training. Yang kedua pengen punya yayasan anak yatim. Itu dua impian saya sih. Wah, keren sih. Jadi salah satu ciri pola-pola orang sukses itu adalah meyakini dengan impiannya. Betul. Benar. Karena memang saya ngerasa jalan saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang MC, sebagai seorang kayak begini tuh kayaknya udah benar-benar gak bisa dipisahkan dari kehidupan Kang Dim sih. Benar-benar udah passion saya banget lah gitu. Iya. Itu Kang Dede. Aduh, satu lagi nih sebelum paling terakhir deh. Siap. Gimana caranya Kang Dimi memberikan tips mungkin ke teman-teman yang ada di sini agar bisa seperti Kang Dimi, mungkin maksudnya bisa ikut komunitas-komunitas, banyak sekali berteman dengan banyak orang tuh gimana caranya Kang Dimi? Caranya teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen punya kalau kita punya relasi, punya jejaring itu, teman-teman bakalan mudah dalam melakukan segala suatu hal. Ketika saya pengen ngisi training di tempat A nih, dan itu 95% itu semua didapat dari relasi dan jaringan. Nah, teman-teman yang introvert nih, yang kesedihannya introvert, jangan kecil hati teman-teman. Saya pun dulu introvert orangnya. Tapi harus pengen punya niat merubah diri, membuka mental block. Jadi selama jadi orang tertutup, udah saya emang nggak bisa tampil apa adanya, gue emang gini aja lah. Tapi coba teman-teman dobrak
dobrak diri. Jadi waktu zaman ikut SSG saya dobrak diri gitu kan. Dobrak diri, mentalnya blok mentalnya dibuang, dan benar-benar kita harus beranikan diri istilahnya. Beranikan diri. Saya juga waktu pertama kali MC itu memberanikan diri. Kalau memberanikan diri mungkin saya tidak akan seperti sekarang. Salah satu cara untuk mengubah kehidupan adalah mengubah relasi gitu ya. Iya, bukan mengubah relasi. Memperbanyak relasi. Memperbanyak relasi ya. Okay. Karena buat saya itu relasi dan jejaring itu modal utama di kehidupan Kang Dimi. Relasi dan jaringan adalah modal utama di kehidupan Kang Dimi. Kang Dimi terakhir, ini mudah-mudahan mungkin ya, ini video di YouTube ini mungkin akan abadi selamanya. Mungkin ya. Kalau misalnya Kang Dimi sekarang saya kasih waktu mungkin 1 menit untuk menyampaikan sesuatu ke Kang Dimi. Kalau misalnya Kang Dimi ngelihat video ini 10 tahun mendatang gitu. Apa yang ingin Kang Dimi sampaikan ke Kang Dimi 10 tahun mendatang? Mangga Kang Dimi. Apa ya? Apa ya? Bingung. Ya, kalau misalnya saya melihat video seperti sekarang ini ya, kayaknya segala sesuatu mungkin ya. Kang Dimi dulu pertama kali, ya mungkin kalau misalnya teman-teman sekolah dulu ya, teman-teman SD, teman-teman SMP ngelihat Kang Dimi seperti sekarang, kok Dimi jadi begini ya, dulu mah cicingin, dulu mah pemalu, kok bisa jadi pembicara seperti sekarang. Nah itu, ketika saya ngelihat 10 tahun yang akan datang, ternyata Kang Dimi juga pernah diundang podcast sama Kang Deden Delisius. Dan ternyata yang tadi impian yang saya sebutkan tadi tercapai, itu benar-benar saya benar-benar bersyukur banget kalau misalnya apa yang saya ucapkan tadi di podcast ini bisa terwujud 10 tahun yang akan datang. Amin. Baik. Kang, mohon izin ditutup dengan quote dong. Pas Kang Dimi. Quote-nya apa ya? Quote-nya naonnya. Teman-teman jangan kecil hati. Teman-teman yang merasa dirinya introvert bisa untuk merubah diri menjadi lebih baik dan menjadi lebih ekstrovert. Buktinya sama Kang Dimi nih. Saya orang introvert tapi dengan niat pengen dobrak diri dan pengen benar-benar berani tampil, memberanikan diri bisa. Jadi teman-teman, segala sesuatu kalau kita diniatkan dengan hati itu semuanya pasti bisa. Buktinya saya tuh hobinya itu benar-benar paling malas baca buku. Tapi buktinya saya bisa bikin buku. Oke, baik. Dimi Zulhifansyah, thank you sudah datang ke sini Kang, luar biasa. Sampai jumpa di poci-poci selanjutnya. Bye bye, thank you.